Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azara dengan NPM 2417051059 dari Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan menjelaskan dan juga demo dari portofolio pribadi yang telah saya buat. Jadi untuk portofolionya saya membuat 5 halaman, yaitu yang pertama home, about, skills, project, dan contact. Nah, di sini di halaman pertama atau home, saya tuh memasukkan nama, job enthusiast, deskripsi singkat, lalu ada download CV sama lihat project. Yang ini bakal kehubung ke sini. Lalu ada follow me sosmed. Ini dia kehubung sama sosmed saya. Nah, gitu. Pas dibuka dia bakal ngebuka GitHub. Sinyalnya lama ya. Nah, ini bakal kebuka GitHub kayak gini. Habis itu di sini ada card melayang, profile gitu sih semacamnya. Nah, ini tuh bisa di hover, kalau di hover dia bisa ganti ke foto yang satunya gitu. Nah, lanjut bakal ngejelasin. Oh ya, di sini kayak ada ping-ping gitu, kayak animasi juga, kedap-kedip-kedip gitu. Lanjut ke penjelasan kode. Di sini yang pertama itu saya bakal menjelaskan gambar dulu mungkin. Nah, jadi gambar itu ada di paling bawah. Nah, ini jadi tuh dia ada dua gambar yang ditumpuk dan mainin opacity. Jadi untuk opacity-nya itu di hover. Yang depan itu kalau diklik dia bakal jadi, bukan diklik, kalau di hover dia bakal jadi 0, kalau yang belakang di hover dia bakal jadi 100 gitu. Nah, untuk animasinya dia itu pakai animate. Nah, melayang ini apa? Melayang ini keyframes yang saya buat di CSS. Melayang. Nah, ini keyframesnya. Itu mainin koordinat dari sumbu Y, jadi dia bakal naik turun gitu. Nah, habis itu udah ya yang ininya. Lanjut ke bagian ini nih, front end yang kayak ngetik-ngetik gini. Ini tuh ada di CSS terlebih dahulu. Nah, tadi yang teks ini itu tuh di styling kayak gini nih. Dia itu pakai overflow hidden dan juga white space, lalu mainin width-nya. Nah, untuk keyframes-nya tuh ada di sini. Jadi dia itu main width, kayak kalau 0% width-nya itu bakal 0, dan semakin naik dia tuh kayak nambah 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 nambah, habis itu ntar ngurang 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 gitu. Jadi itu bakal buat ilusi kayak typing gitu. Nah, di sini ada waktunya. Jadi dia persenan-persenan ini dia tuh bakal ikutin ini waktunya gitu. Terus kursor ini dari sini nih, border color transparan. Nah, dia tuh kursornya tuh ini nih, border right. Mainin border yang sebelah kanan gitu. Nah, habis itu lanjut ke mana? Kayaknya udah semua ya. Terus ini layoutnya tuh row. Habis itu di sini di kolom gitu. Oh ya, navbar belum. Navbarnya itu kayak gini. Dia tuh saya hover dia biar agak naik gitu kalau pas di trigger sama kursor. Nyam, nyam. Ini hovernya ada font semi bold, abis itu drop shadow ditambahin, abis itu dia bakal naik translate ya. Tapi di sini saya pakai Tailwind, jadi makanya dia itu inline, beda beda nggak beda file gitu. Tapi yang ini beda file karena dia keyframes itu dia nggak bisa inline, jadi harus di CSS. Di sini oh ya, untuk navbar ini pakai A, terus di href ke kontak dan segala macamnya. Habis itu lanjut ke tampilan berikutnya, itu about. Nah, about ini di sini tuh munculin deskripsi tentang saya, foto saya. Terus ini ada akademik atau riwayat riwayat pendidikan ya, riwayat pendidikan. Di sini Universitas Lampung sampai SD. Lalu ada professional journey. Ini nih kayak experience saya selama di perkuliahan gitu.
Di sini ada beberapa saya masukin. Nah itu kalau di hover dia bakal naik gitu. Set, set. Nah, habis itu kita jelasin codingnya. Oh ya, di sini juga ada kayak animasi. Oh ya, tadi lupa ngejelasin yang bagian ini, animasi bulat-bulat pink. Itu tuh pakai animate juga. Saya di sini pakai nih keyframe bola pink. Yaitu ada di sebelah sini. Nah, itu kayak buat div gitu diwarnain terus dia dipakein animasi yang tadi animate itu nih 3 detik. Jadi dia bakal mainin opacity-nya selama 3 detik itu. Lanjut ke bagian buat tadi, lanjut ya. Kita ngejelasin file codingnya. Untuk navbar sama aja. Habis itu di sini di sini tuh ada animasi juga yang kayak bola pink tadi, bedanya dia tuh full full layar atas terus gede gradasi. Nah, habis itu di sini pakai kayak lini masa gitu tapi dia kayak ya kayak itulah. Sini pakai nih. Nah, ini. Jadi dia itu caranya dia tuh dibuat cardnya, ini card kontennya. Habis itu ini dibuat dot dot itu dia pakai div di bulletin. Habis itu nggak pakai div ding, ini pakai span terus dikasih background, terus dikasih padding dan apa namanya hover kalau diklik. Habis itu dipakai teh absolute, jadi dia itu bisa melayang gitu terus dia nggak terikat sama divnya. Dan ini positioningnya pakai left 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 gitu. Nah, untuk ininya kenapa dia bisa ikut apa namanya, bisa ikut ngehover. Nah, karena di sini tuh pakai hover group. Jadi bagian manapun yang disentuh dia tuh bakal ke hover juga gitu nih, group hover. Jadi card induknya yang di hover dia tuh bakal ngaruh ke anaknya ini gitu. Nah, yang bagian bawah juga sama, cuman bedanya tuh dia jadi rata kanan. Jadi yang bedanya juga cuman itu doang, positioningnya. Ini. Nah, ini. Nih, dia jadi ML. Nah, yang tadi kan MR ya. Ini jadi ML buat mainin margin sininya. Nah, habis itu yang sini juga jadi items items N. Nah, oke, habis itu apa lagi? Ya, udah sih yang ini kayak gitu aja. Yang di bagian about nggak bisa diklik juga. Jadi dia fokus menjelaskan akademik saya kayak waktu, terus sekolahnya apa, jurusannya atau spesifiknya apa, terus deskripsinya. Yang bagian sini juga iya, experience-nya apa, terus spesifiknya apa, dan ada keterangan juga waktu. Terus ini ada skills. Skills itu kayak tools dan teknologi yang saya bisa dan saya pakai. Di sini itu saya bisa beberapa software, VS Code, Figma, GitHub, Git, dan lain-lain. Nah, itu dia kayak card biasa. Terus, oh ya, bentukan ininya, bentukan kotakan gini saya tuh pakai flex box dulu. Kok flex? Iya, bukan flex box. Ini apa sih namanya? Row. Di row dulu satu-satu, habis itu baru per row-nya ini dimasukin ke kolom, jadi ditumpuk gitu. Untuk codingnya itu ini skills. Ya untuk backgroundnya tadi masih sama ya, kayak bola-bola pink itu makin yang awal. Terus ini ada cardnya. Nih, ini kayak Scott card. Dia itu pakai div, abis itu dikasih border, terus di hover pakai scale. Nih, ini hovernya dikasih shadow sama scale 1,05. Jadi dia naik 5% dari ukuran aslinya. Gitu. Habis itu apa lagi? Bagian project.
Di bagian project ini ada project-project yang udah saya buat, tapi karena project saya terbatas, jadi saya masukin 3 aja. Jadi yang pertama itu project saya untuk sistem pemesanan tiket konser, website perkenalan kelompok, sama show note atau sistem pencatatan pelanggan pesanan. Nah, ini yang pertama sistem pesanan tiket konser ini nih kalau diklik kan ini ada deskripsi ya, sama ada attach tag-nya juga. Kalau diklik itu bakal masuk ke repo GitHub saya. Agak lemot sinyalnya, maaf. Ya, mungkin lanjut dulu ya. Ini kalau di hover itu dia bakal nambahin shadow gitu di belakang, habis itu dia bakal nge-scale sama kayak tadi jadi scale 1,05 naiknya 5% juga. Nah ini dia kalau diklik dia masuk ke repo sistem pemesanan tiket. Untuk reponya belum muncul karena sinyal saya jelek. Lama banget ini ya. Nah, kayak gini dia bakal masuk ke repo GitHub saya yaitu sistem pemesanan tiket. Nah, habis itu hovernya kayak biasa dia nambah 5%. Lanjut ke kontak. Di sini kontaknya saya buat kayak gini aja. Di sini tuh jadi bisa isi nama, misalkan Anissa, emailnya bla bla at gmail.com. Di sini ada message, misalkan PKKK send. Nah, tapi ini karena belum kehubung ke database, jadi dia masih UI-nya doang. Ya, baru front end-nya aja, jadi belum bisa beneran responsif gitu. Ya, gitulah pokoknya. Oh iya, tadi di sini di bagian project ini saya belum mau jelasin kodenya. Aduh, di bagian project kodenya itu dia kan sistemnya tuh sama kayak yang skills tadi, dia tuh di row, pakai row, flex row, habis itu dia baru dikasih kolom gitu. Nah, untuk ini untuk card satunya dia itu pakai A untuk pembungkusnya karena saya mau pas dipencet gini nih langsung akses ini alamat tujuan, tapi karena saya belum pakai backend jadi saya pakai A gitu buat diakalin ya. Terus itu upload gambar dan styling kayak biasa. Untuk hovernya ini hover scale dan shadow, terus di sini ada object cover itu untuk ini apa namanya biar gambarnya itu enggak apa sih namanya kayak lonjong atau ya itu enggak lonjong atau enggak pendek gitulah. Kalau kayak gini kan dia ngefit gitu. Autofill deh, ya itu biar autofill. Nah, habis itu di bagian kontak dia itu simple aja kodenya. Nah, di sini tuh ada cardnya. Cardnya tuh pakai border kayak biasa di rounded, shadow,
gitu-gitu. Habis itu diatur opacity-nya sama headernya tuh ini. Habis itu ini kayak semacam form tapi dia belum ada actionnya. Nah ini tuh harusnya dia kehubung sama database, tapi karena belum kehubung jadi dibuat form kosongan aja dulu. Dan di sini tuh dia tipenya email, jadi kalau misalkan dia kayak gini doang itu. Nah ini kalau dia nggak apa namanya, nggak nggak diisi, dia bakal ngasih itu apa namanya, apa itu namanya, kayak peringatan gitu. Nah habis itu type-nya message, terus ini ada button submit. Dia di hover tuh dia cuman ini kayak ngasih bayangan tambahan gitu. Nah mungkin itu aja sih demo dan penjelasan kode singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.